Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil dari akhir dari tugas proyek mata kuliah virtualisasi dan keamanan jaringan. Proyek kami berjudul Implementasi Arsitektur Jaringan Tersegmentasi menggunakan Mikrotik, Docker, dan Suricata. Fokus utama kami pada proyek ini bukan sekedar membuat aplikasi yang bisa diakses, melainkan membangun infrastruktur dengan prinsip defense in the depth atau pertahanan berlapis untuk mensimulasikan keamanan skala enterprise. Nah, sebelum lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada Raffi Muhammad Ramadan, Robbani Hilali Kurniaden, Syafir Januar Rafiansyah, Zahra Aulia, Akwam Kamil, dan saya sendiri Muhammad Zanan Razak. Nah, presentasi ini akan mengalir melalui 5 pilar utama. Pertama, kita akan membahas landasan teori, keamanan yang kami gunakan. Kedua, konfigurasi gerbang perimeter jaringan menggunakan mikrotik. Ketiga, implementasi area DMZ. Keempat, manajemen kontainer aplikasi. Dan kelima, isolasi data inti beserta pembuktian validasi pengujian. Nah, mengapa pertahanan berlapis? Karena kita mulai dari fondasi. Mengapa kita butuh defense in the depth? Di dunia industri yang sesungguhnya, infrastruktur teknologi informasi dituntut memiliki ketersediaan tinggi sekaligus tangguh terhadap ancaman luar. Tidak ada satupun alat keamanan, sekuat apapun itu, yang tidak memiliki celah. Oleh karena itu, kami menerapkan filosofi Swiss cheese model, seperti potongan keju yang berlubang. Jika kita hanya punya satu lapis pengaman, serangan bisa langsung tembus. Namun dengan menumpuk berbagai lapisan perlindungan, dari internet ke DMZ hingga ke LAN, kita bisa memblokir serangan sebelum mencapai data sensitif. Praktik inilah yang meminimalisir blast radius apabila terjadi peretasan. Oke, di sini ada komponen pembentukan instruktur. Di sini ada untuk merelasikan konsep tersebut, sistem ini dibangun atas komponen vital. Kami menggunakan firewall dan NAT untuk inspeksi lalu lintas. Kemudian ada DMZ sebagai zona publik terbatas ingin yang difungsikan sebagai reversi proxy tunggal. Dan Suricata berperan sebagai IDS atau mesin mendeteksi anomali jaringan, dan terakhir ada Docker sebagai platform kontainerisasi untuk portabilitas aplikasi. Oke, next. Oke, di sini ada arsitektur jaringan 3 segmen. Ini dibagi menjadi 3 zona dengan tingkat kepercayaan yang berbeda. Pertama ada zona merah atau external network yang terhubung di internet. Area ini sama sekali tidak terpercaya. Kedua, ada zona kuning atau DMS yang di segmen IP 7.7.7.0 garis miring 30. Disinilah layanan publik ditempatkan. Kami menggunakan Ubuntu server di IP 7.7.7.2 sebagai mesin komputasi utamanya. Dan yang ketiga ada zona hijau atau internal LAN yang di segmen IP 92.168.56.0 dan garis miring 24. Area ini sepenuhnya tertutup dari internet dan dikhususkan secara eksekutif untuk menyimpan basis data MSQL di server IP 192.168.56 dan titik 10. Oke, next. Di sini ada gerbang perimeter, konfigurasi mikrotik CHR2. CHR. Garis depan pertahanan kami memposisikan mikrotik CHR sebagai pengatur routing dan gerbang perimeter utama. Mikrotik memegang kendali penuh atas seleksi paket data. Kami mengonfigurasi firewall filter rules menggunakan prinsip REST prefix rules. Default kami adalah drop all, artinya semua lalu lintas yang tidak terkendali akan ditolak secara mutlak. Sistem hanya mengizinkan lalu lintas masuk yang sangat spesifik seperti akses port HTTP 80 dan HTTPS 443 yang diteruskan ke arah DMS menggunakan fitur destination
Nah, Mikrotik juga membuang seluruh paket dengan status invalid dan langsung memblokir alamat IP penyerang yang mencoba melakukan fraud scanning. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi, dipersilakan. Pada saat ini saya menjelaskan server DMS yang menggunakan Ubuntu Server 24.04 LTS sebagai sistem operasi. Server ini berfungsi sebagai gerbang utama yang menerima akses dari internet sebelum diteruskan ke server internal. Komponen utamanya terdiri dari NINX sebagai reverse proxy, Docker untuk menjalankan aplikasi, Suricata sebagai IDS atau IPS, dan file-file ban untuk mencegah serangan brute force. Dengan hanya membuka layanan penting, keamanan server menjadi lebih terjaga. Next. Selanjutnya di sini kami sama sekali tidak mengekspos port internal aplikasi dari kontainer Docker ke internet. Sebagai gantinya, lalu lintas disalurkan melalui MIN reverse proxy. MIN bertugas menerima seluruh permintaan klien, mengubah HTTP menjadi HTTPS, lalu meneruskannya secara asinkron ke kontainer aplikasi di jaringan internal menggunakan konfigurasi proxy pas. Hal ini mengamankan topologi backend sekaligus meringankan beban server. Oke, next. Nah, kalau Mikrotik itu menjaga di pintu gerbang. Kalau misalkan Suricata ini tuh ibarat kamera CCTV-nya. Dia memantau semua trafik yang lewat di zona DMZ kita secara pasif tanpa mengganggu aliran data. Setiap kali ada aktivitas mencurigakan, Suricata langsung mencatatnya dalam format EVE JSON. Seperti yang bisa kita lihat di sini di terminal, ada dua alert yang muncul, satu untuk SQL injection dan satunya lagi itu untuk Nmap scan. Untuk custom rule-nya sendiri, kami buat tiga. Ada yang pertama itu deteksi SQL injection, kedua deteksi XSS, dan yang ketiga itu adalah deteksi port scanning. Cukup untuk membuktikan bahwa sistem kami bisa mengenali berbagai jenis serangan yang berbeda. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah bagian fail to ban. Kalau Suricata hanya mencatat, kalau fail to ban ini yang benar-benar bertindak. Alurnya simple. Ada yang mencoba brute force SSH berkali-kali sampai gagal terus. Kalau fail to ban itu dia langsung menangkap pola dari log system dan tanpa perlu menunggu perintah dari admin. Dia langsung bisa ban IP-nya via IP tables. Yang menariknya itu adalah ketiganya di antara Mikrotik, Suricata, dan Veltuben itu mereka bertiga saling bekerja sama. Dan kalau Mikrotik itu jaga di jaringan, kalau Suricata itu pantau trafiknya, dan kalau Veltuben itu tutup celah di level sistemnya. Itulah yang kami maksud dengan defense in depth. Next. Baik, masuk ke isolasi lingkungan Docker Containerization. Kami menggunakan teknologi Docker untuk melakukan isolasi lingkungan atau containerization. Pendekatan ini sangat krusial untuk mengatasi kerentanan tingkat lanjut. Jika mengasumsikan skenario terburuk di mana penyerang berhasil menemukan celah dan melakukan remote code execution atau RCE pada aplikasi web kami, penyerang tersebut akan terperangkap secara logis dalam kontainer. Mereka tidak akan memiliki akses root ataupun kemampuan untuk menyentuh host OS di DMZ, sehingga server tetap aman. Nah, implementasikan dua aplikasi JS, yaitu produk port internal 3.0 dan employee di port 3.0. Dari sisi keamanan tingkat perangkat lunak, kami mengeliminasi celah pencurian kredensial. Sama sekali tidak menaruh atau melakukan hardcode password database di dalam source code aplikasi. Seluruh kredensial dan rahasia sistem dimasukkan secara dinamis dan aman melalui environment variable sesaat sebelum kontainer dieksekusi. Dan di paling dalam ini kami memiliki brankas utama dari sistem ini, yaitu MySQL database yang dikurung di zona internal LAN. Isolasi logis diterapkan secara maksimal. Selain membatasi bind address agar
hanya agar mendengarkan subnet internal, kami juga memproteksinya dengan UFW firewall. Aturannya sangat ketat, yaitu tolak semua akses dan hanya izinkan masuk port 3306 dari alamat server DMZ 7772. Kami juga menerapkan prinsip least privilege pada tingkat user database, di mana setiap user aplikasi hanya memiliki hak akses ke database miliknya sendiri untuk mencegah resiko eksploitasi data silang. Baik, selanjutnya. Lol, sorry Dengan lol, masih di mute. Oke, masuk ke matriks validasi dan pengujian keamanan. Nah, di sini ping ke DMS tuh LAN itu diterima, tapi sebenarnya kita udah mengkonfigurasi dari firewallnya, jadi dia akan ngelos gitu. Jadi dia cuman ke port 3306 itu tuh ke MySQL gitu. Nah, ping eksternal ke LAN itu dia langsung di drop tuh dari MikroTik firewall, dia hasilnya bakal gagal. Nah, akses HTTP via Nginx dari eksternal. Nah, itu diterima. Kenapa? Karena kita menerapkan port forwarding gitu. Dan di sini akses port dari 3000 atau 3001 itu dari aplikasi aplikasi Dockernya itu langsung dari eksternal itu bakal di drop. Jadi kita udah ngesetting dari firewallnya itu dari Nginx-nya itu. Nah, koneksi MySQL dari NZ DMZ itu diterima karena kita udah ngesetting juga di firewallnya. Nah, habis itu koneksi langsung dari eksternal. Nah, ini bakal di drop langsung dari UEFI dan routingnya dia akan hasilnya gagal gitu, dan simulasi port scanning dan XSS itu bakal terekam di Suricata EVE JSON ini gitu. Oke, next. Nah, kesimpulannya dari infrastruktur ini dan implikasi bisnis ini adalah sistem sintetis sistem. Nah, ekosistem dari tiga segmen ini berhasil beroperasi. Kolaborasi dari integratif dari Mikrotik, DMZ, dan juga isolasi dari database. Jadi menghadirkan keamanan secara menyeluruh gitu, dan relevan industri ini di sini kita mengimplementasikan keberhasilan dari Zero Trust gitu, dasar dari less privilege, dan membuktikan kesiapan mitigasi dari serangan dan lokasi dampak internal yang ada gitu. Masuk ke demonstrasi ya. Share. Oke. Nah, kita masuk ke demonstrasi. Nah, di sini kita udah ngesetting buat buat IP-nya itu. IP address di sini kita udah ngesetting buat DMZ itu berapa, dan WAN itu berapa, LAN dan berapa gitu, dan MG MT ini buat manajemen network gitu dari Winbox gitu biar lebih nyaman gitu. Nah, di sini ada firewall di sini ya. Di sini ada established dan related. Nah, ini untuk rule ini untuk mengizinkan koneksi yang sudah komunikasi dua arah tetap berjalan normal gitu. Dan di sini ada drop invalid nih. Nah, itu fungsinya itu adalah mengizinkan membuang paket yang tidak valid gitu agar router tidak memproses paket yang mencurigakan itu. Nah, terus masuk ke port detection. Port detection, port detection. Nah, port detection ini buat menerapkan port deteksi. Jadi kita tuh menggunakan fitur PSD mikrotik gitu. Apabila terdapat aktivitas pemindaian port atau alamat IP penyerang akan dimasukkan ke address address list hingga akan diblokir nih. Ini contohnya. Nah, ini di blacklist nih. Coba. Lanjut ke HTTP
flood mana HTTP flood. Nah, HTTP flood. Nah, di sini fungsinya itu untuk ke serangan DDoS gitu yang sederhana. Kami juga menerapkan pembatasan jumlah koneksi menuju web server gitu. Dan di sini ada allow HTTPS gitu ya. Ini nih. Itu fungsinya untuk hanya layanan HTTP dan HTTPS saja yang diperbolehkan menuju server DMZ. Dan DMZ MySQL ini fungsinya itu dia buat apa database tidak bisa dibuka oleh publik gitu. Hanya web server pada DMZ aja yang diperbolehkan mengakses SQL melalui port 3306 gitu. Nah, mungkin masuk ke apa ke firewall NAT. Nah, di sini kita udah setting gitu seluruh source NAT-nya itu atau masquerade ini digunakan untuk agar jaringan dapat mengakses internet gitu. Nah, si NAT ini digunakan untuk berupa meneruskan layanan HTTP, HTTPS untuk menuju pada Ubuntu server DMZ gitu. Nah, masuk ke nah di sini kita sudah udah ngerunning gitu buat aplikasinya. Di sini ada F1 dan F2. Nah, di sini kita kalau misalnya akses itu kita bisa langsung aja akses ke sini localhost. Nah, di sini kenapa langsung diarahin ke apa port 883 karena HTTP direction di dalam Nginx-nya itu jadi dia bakal langsung ke HTTPS gitu. Jadi tidak ke HTTP gitu. Lanjut kita menguji buah koneksi dari apa DMZ ke MySQL. Cara kita masukkan ID untuk servernya ini. Kita masukin aja. Kita masuk nih ke database-nya itu sebagai user F1 dan kita bisa show database. F1 dan F2 dan di sini kita bisa lihat buat apa user 1 di sini kita udah ngesetting buat user 1 itu bisa ngakses ngakses dari database F1 database gitu. Nah, masuk ke kita ngetes ke firewall-nya. Kita tinggal tunggu aja. Emang agak lama. Ini hasilnya true. Kenapa? Karena kita tuh udah ngeset yang port forwarding itu gitu. Jadi app-nya itu bisa diakses lewat port 8080 gitu. Nah, sedangkan yang port 3000 ini dia false. Kenapa? Karena kita sudah setting di firewall-nya itu jadi tidak bisa ngakses ke ke Docker-nya langsung gitu. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke Surikata. Sebenarnya kita udah pengujian juga ya buat Surikata ini.
tinggal masuk aja ke file yang sudah kita ini ya, udah kita download gitu dari Ubuntu DMZ-nya ini. Nah, nah, di sini kita bisa lihat lognya juga. Nah, di sini kita bisa cari yang rules yang kita buat buat itu ada di custom rulesnya ini nih. Nah, di sini kan kita udah ngesetting nih buat PDKJ, SQL apa, terus XSS apa, port scanning apa. Nah, di sini kita bisa lihat nih buat si ininya itu apa, buat ngecek alertnya itu apakah benar ada gitu. Nah, nah, di sini juga kita berhasil juga buat menerapkan port scanning juga dan execution. Di sini bisa juga nih desain juga ini. Nah, masuk ke mungkin segitu aja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dilanjutkan Jahran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.